Romo Bernardus Rukianto, para Romo, para Suster, para Bruder, dan kaula muda yang terkasih. Pada kesempatan ini, saya Suster Evarista HK dan Suster Avelina STM akan membagikan video kami saat berdialog bersama para pemeluk agama lain. Pemeluk agama lain yang berdialog bersama kami diantaranya Rias dari agama Baha'i, Anggun dari agama Konghucu, Givari dari agama Islam Ahmadiyah, dan Biku Santa Cito dari agama Buddha. Mohon maaf sebelumnya apabila dalam video ada bagian yang kami kurangi untuk menghormati permintaan dari setiap pribadi. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Kita langsung. Ya ini iya kan apa formalnya kan perkenalan dulu. Bahwa saya bernama Biku Santa Cito. Ya tinggalnya di daerah Magelang di Wihara Mendut, tapi saat ini berada di Batu di sebuah sebenarnya ada wihara namanya Padepokan Dhammadipparama. Kemudian kebetulan di sini ada juga sekolah tinggi agama Buddha. Ya bernama Kertarajasa, sekolah tinggi agama Buddha Kertarajasa. Dan kebetulan saya dipercaya sebagai ketua sekolah tinggi agama Buddha di sini. Nah, sehingga karena pas masa pandemik dan di sini juga masih banyak pekerjaan, makanya lebih baik tinggal di sini untuk beberapa bulan sebenarnya. Dan nanti setelah selesai pandemik barangkali akan lebih suka banyak di Wihara Mendut di Magelang. Ya berkaitan dengan agama Buddha, ya tentu setiap agama memiliki kekhasan masing-masing. Yang pertama tentu karena setiap agama berasal dari ya tempat yang berbeda, kemudian juga diajarkan oleh seorang yang berbeda. Nah itu juga akan menjadikan satu perbedaan. Yang dalam hal ini kalau kita bicara agama Buddha ini diajarkan oleh seorang, ya kita mengenal sebagai seorang Buddha bernama Buddha Gautama. Sesungguhnya istilah Buddha itu adalah julukan. Jadi julukan sebagai orang yang tercerahkan itu disebut sebagai Buddha. Tetapi sebenarnya Buddha Gautama ini awalnya sebelum beliau tercerahkan atau katakan mencapai pencerahan sempurna, nah beliau ini adalah seorang pangeran berasal dari sebuah kerajaan yang saat ini di Nepal, yaitu Kapilawastu, kerajaan Kapilawastu pada zaman dulu. Ya tentu pada zaman dulu yang Nepal, kemudian India, yang sekarang India itu menjadi satu. Nah pada waktu itu ada sebuah kerajaan kecil bernama Kapilawastu, di mana pangerannya bernama Pangeran Siddhartha. Nah dari suku Sakya, keluarga Gautama. Nah kemudian beliau menjadi seorang pertapa, meninggalkan kehidupan rumah tangganya, kemudian menjadi seorang pertapa mencari jalan bagaimana supaya terbebas dari segala bentuk penderitaan. Nah akhirnya beliau mencapai pencerahan, ya ketika beliau bermeditasi di bawah pohon, yang sekarang kita kenal sebagai pohon Bodhi, mencapai pencerahan, mencapai sang jalan bagaimana mencapai pencerahan, yang kemudian karena mencapai pencerahan itulah beliau kemudian disebut atau dijuluki sebagai seorang Buddha. Nah karena beliau berasal dari keluarga Gautama, maka dikenal sebagai Buddha Gautama. Kemudian untuk berkaitan dengan yang tadi ditanyakan, yaitu mengenai peribadatan, atau kita menggunakan istilah yang adalah sembahyang, ya tentu kami melakukan ibadah, melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yaitu Buddha Gautama. Yang mana ketika kita melakukan sembahyang atau peribadatan, kita di situ membacakan ya syair-syair, atau juga kita mengenal dengan istilah khutbah-khutbah atau dalam bahasa yang dikenal sebagai bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha, yaitu bahasa Pali, adalah suta-suta, yang mana syair-syair dan juga suta-suta yang dibacakan itu menggunakan bahasa Pali. Bahasa yang digunakan oleh Sang Buddha 2500 tahun yang lalu. Masih kita gunakan sampai sekarang untuk pembacaan, yaitu pada saat kita melakukan ibadah. Nah, tetapi tentu dalam bahasa Pali ini sebenarnya ya itu bukan semacam kalimat-kalimat yang tidak ada artinya, tetapi adalah khutbah-khutbah yang diberikan oleh Sang Buddha. Yang kita, kalau kami, ya saya pribadi, ya sebagai seorang biku juga belajar bahasa Pali. Seperti kalau misalnya, kalau di dalam Islam mereka belajar bahasa Arab kuno, yang digunakan oleh Nabi Muhammad misalnya. Nah, saya juga, kami juga belajar bahasa Pali yang digunakan oleh Sang Buddha pada waktu beliau, yaitu membabarkan ajaran beliau, menggunakan bahasa Pali. Dan sehingga, apa yang kita baca di dalam yaitu melakukan ibadah itu semua menggunakan bahasa Pali yang sebenarnya itu adalah khutbah-khutbah Sang Buddha, berisikan khutbah-khutbah Sang Buddha. Artinya kita beribadah untuk mengingatkan kembali apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita untuk membawa diri kita ke kondisi yang lebih baik. Nah, itu yang barangkali ya berkaitan dengan ibadah yang kami lakukan. Ya.
seiring dengan perkembangan zaman kemudian lahir beberapa sekte yang secara garis besar saat ini ada 3 sekte besar di dunia. Yang pertama adalah Theravada, yang saya sendiri adalah bagian dari Theravada. Kemudian ada sekte Mahayana, kemudian ada sekte Tantrayana. Jadi kalau kita lihat di berbagai negara biasanya sekte Tantrayana itu yang kemudian berkembang di daerah Tibet, Bhutan, Nepal, itu adalah Tantrayana. Yang seperti misalnya Dalai Lama itu adalah Tantrayana. Kemudian ada sekte Mahayana yang berkembang di daerah seperti Jepang, China, Korea, kemudian juga ya sekitar itu adalah Mahayana. Sementara yang Theravada itu berkembang di daerah Thailand, Myanmar dan juga Sri Lanka termasuk Kamboja, Laos, itu adalah dari sekte Theravada. Nah, kenapa kami, ya saya pribadi juga masuk bagian ke sekte Theravada karena memang guru kami dulu ditahbis itu di Thailand. Di Thailand yang bersekte Theravada. Sehingga sampai di Indonesia kemudian membentuk sebuah ya kita melakukan organisasi ya para biku yang adalah Theravada. Ya, jadi garis besarnya ada 3 ini. Tantrayana, Mahayana dan juga Theravada. Satu sekte dengan sekte lainnya juga itu tidak ada pemimpin yang khusus untuk akan memimpin seluruh umat Buddha, tidak ada. Hanya tentunya misalnya dalam satu organisasi perkumpulan para biku biasanya ada pemimpin masing-masing. Misalnya kalau kami di Indonesia, kita di Indonesia, Theravada Indonesia itu dikenal sebagai Sangga Theravada Indonesia. Yang kemudian pemimpin dari Sangga Theravada Indonesia adalah yaitu di Indonesia yang termasuk pemimpin kami di Indonesia adalah Bante Sri Panyawalu Mahathira. Tetapi kemudian kalau kita misalnya pergi ke Thailand akan berbeda lagi, pergi ke Myanmar akan berbeda lagi. Jadi tidak ada pemimpin tunggal secara spesifik di kalangan umat Buddha, tidak ada. Berarti kayak di provinsi atau wilayah-wilayah seperti itu ya? Kalau di kalangan Sangga Theravada Indonesia, ya kami ada satu pemimpin yang tadi saya sampaikan, Bante Sri Panyawalu Mahathira. Dan juga ada katakan ya pemimpin-pemimpin di setiap provinsi ada. Tetapi itu merupakan pemimpin yang dalam komunitas kami sebagai Sangga Theravada Indonesia. Nanti akan ada misalnya di Tantrayana akan berbeda lagi, di Mahayana akan berbeda lagi. Ya, jadi tidak ada yang spesifik. Dan itu adalah juga sebenarnya keputusan dari masing-masing organisasi, masing-masing dari, ya, saya menggunakan istilah sangga itu adalah perkumpulan para biku. Jadi masing-masing keputusan dari perkumpulan para biku. Tadi kan dikatakan ada 3 golongan ya untuk Buddha sendiri. Kalau di Indonesia semua golongan itu ada. Ada. Oh, ada. Jadi di Indonesia itu memang sesuai dengan negaranya ya. Jadi negara yang begitu majemuk dalam agama, dalam suku budaya, termasuk di kalangan umat Buddha di Indonesia sendiri juga, walaupun sebenarnya kita umat Buddha Indonesia itu sangat sedikit ya kita bagian dari minoritas sekali, tetapi semua sekte ada. Jadi Mahayana juga ada, Tantrayana juga ada, Theravada juga ada, ya kami Theravada. Jadi semuanya ada. Tapi sebenarnya secara kalau untuk umat bukan sebagai biku, umat kita menggunakan istilah umat awam ya, itu ya tidak bisa dibedakan. Itu kan masing-masing. Ya seperti di Katolik, di Kristen itu kan nggak bisa dibedakan kan umatnya kan. Tetapi untuk kami para biku dari cara kita berpakaian sebenarnya bisa dibedakan. Jadi kalau kami Theravada menggunakan jubah seperti ini atau jubah yang seperti ini tapi warnanya misalnya sedikit kemerah-merahan, itu masih Theravada. Tapi nanti kalau kita melihat Mahayana itu akan berbeda. Jadi kalau misalnya pernah melihat film-film di Cina yang biksu-biksu Shaolin itu, ya itu jubah-jubah Mahayana. Nah kemudian kalau yang Tantrayana itu kalau pernah melihat Dalai Lama, jubah Dalai Lama, nah itu adalah Tantrayana. Nah dari situ kita bisa membedakan Theravada, Mahayana, Tantrayana. Tapi kalau untuk umatnya ya tentu tidak bisa dibedakan karena tidak ada pakaian secara spesifik untuk umat. Untuk ibadat sembayangnya itu biasanya untuk agama Buddha sendiri urutan sembahyang itu apakah mulai dari awal hingga akhir itu melantunkan ayat-ayat yang ada, ataukah ada ritus-ritus tersendiri seperti contohnya Konghucu, mereka memang ada doa-doanya itu, kemudian nanti ada ritual seperti dupa, yu untuk mengangkat yu, kemudian ya semacam itu gitu. Kalau Buddha bagaimana? Iya, kita juga karena kan sebenarnya kebaktian atau puja itu kan sebenarnya untuk penghormatan kepada yang kalau di Katolik ya di agama kan kepada Tuhan begitu kan. Nah sehingga kalau kami di kalangan umat Buddha sama sebenarnya, sebelum kita melakukan yaitu kata pembacaan atau pelantunan syair-syair, khutbah-khutbah dalam bahasa Pali, itu kita juga melakukan
yaitu yang disebut sebagai namaskara. Namaskara itu seperti, ya, namaskara itu adalah bersujud, yang mana sebelum itu juga dimulai dengan kita membakar dupa, yang menyalakan lilin, bakar dupa, kemudian kita bisa kadang meletakkan, mempersembahkan bunga sebagai apa? Sebagai media untuk yaitu penghormatan. Nah, setelah itu kemudian ada sujud, kemudian baru kita mulai membacakan syair-syair dan juga khutbah-khutbah Sang Buddha dalam bahasa Bali, dan juga dilanjutkan dengan bermeditasi biasanya, bermeditasi. Nah, jadi itu yang dilakukan, ada meditasi. Dan juga dalam membacakan syair-syair dan suta-suta, ada sebenarnya dua cara. Yang pertama itu hanya dibaca bahasa Palinya, tetapi ada juga yang dibaca dengan terjemahan ke dalam bahasa, kalau Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi karena kan tidak semua orang bisa bahasa Pali, sehingga ada yang prefer untuk juga membaca terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, sehingga itu tidak hanya sekedar kita membaca tanpa tahu artinya, tapi kita pun juga yaitu tahu maknanya, kita meresapi maknanya. Begitu ya. Tadi ada 3 bagian, apakah kitab sucinya juga berbeda atau sama gitu? Ya, sebenarnya kitab suci dalam agama Buddha itu ya secara umum adalah Tipitaka. Yeah. Tipitaka, tetapi kemudian pada zaman dulu Tipitaka itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ya, jadi ada ke dalam bahasa Pali, ada ke dalam bahasa Sanskerta, ada juga dalam ke bahasa Tibet. Nah, jadi ajaran Sang Buddha itu dulu diterjemahkan ke dalam ya berbagai bahasa, yang kemudian itu menjadi acuan bagi masing-masing sekte untuk mempelajari ajaran Buddha. Jadi kalau dulu ya ketika ajaran Buddha itu katakan berkembang ke daerah Cina, Korea, Jepang itu mereka lebih menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, tetapi kemudian sesampainya di Cina kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa China. Nah, kemudian yang masuk ke Indonesia pun dulu ya sebenarnya kan pada zaman dulu kan ajaran Buddha juga berkembang pesat di Indonesia. Dengan keberadaan Candi Borobudur itu kan kita bisa melihat. Yang masuk ke Indonesia itu juga sebenarnya dulu adalah Mahayana. Umumnya adalah Mahayana dengan menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa Sanskrit. Nah, tetapi kemudian yang berkembang ke daerah Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, dan juga Sri Lanka terutama adalah menggunakan bahasa yang dipercaya bahasa Sang Buddha sendiri, yaitu bahasa Pali. Nah, kemudian ajaran-ajaran Buddha yang kemudian berkembang ke daerah Tibet, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Nah, sehingga kitab suci agama Buddha itu sebenarnya pada dasarnya adalah sama, tetapi berbeda bahasa. Ya, sekarang yang kita kenal kan Tipitaka Ya. bahasa Pali. Kemudian kalau menggunakan Sanskerta namanya Tripitaka. Nah, tri itu adalah 3. Nah, ya. Ya. Ti itu adalah bahasa Palinya, ti adalah 3 juga. Ya, begitu ya. Nah, secara inti ya ajaran Buddha sama. Dari berbagai sekte, inti ajaran Buddha itu, maksudnya inti dari ajaran yang diajarkan di 3 sekte ini sebenarnya sama. Tapi karena berkembang melalui bahasa, kemudian terkadang juga ya kalau kitabnya tidak terkontaminasi dengan budaya lokal, tetapi seiring dengan yaitu perkembangan agama Buddha yang menyebar ke berbagai daerah, kemudian ada yaitu budaya-budaya yang juga dipraktikkan untuk memperkaya ajaran Buddha. Ya, itu menjadi berbeda-beda. Makanya seperti kenapa kok jubahnya bisa berbeda? Jubah kami ya sebagai Theravada yang berkembang ke Myanmar, ke Thailand, ke Sri Lanka berbeda dari Mahayana yang berkembang ke China. Itu disebabkan karena apa? Karena budaya lokal di sana dipengaruhi oleh budaya lokal. Jadi pada saat misalnya satu contoh ajaran Buddha berkembang ke China, kemudian pada waktu itu hanya seorang raja yang diperbolehkan untuk mengenakan pakaian berwarna kuning. Padahal sebagai seorang biku umumnya yaitu jubahnya jubah kuning. Tapi pada waktu itu hanya raja saja yang diperbolehkan mengenakan pakaian berwarna kuning. Nah, sehingga mau tidak mau para biku pada waktu itu yang mengenakan jubah dengan warna berbeda yang berkembang sampai sekarang. Nah, jadi bagaimana ajaran Buddha yang sebenarnya tidak prinsipal sekali, karena ada ajaran yang pokok yang itu tidak berubah di berbagai sekte itu sama, tapi ada juga hal-hal yang sebenarnya tidak prinsipal yang terkadang itu ketika berkembang di sebuah negara tertentu itu akan dipengaruhi oleh budaya lokal di sana. Ya, begitu ya. Ajarannya sama. Kitab sucinya pada dasarnya sama, hanya bahasanya bisa berbeda. Nah, kemudian ada beberapa pengaruh-pengaruh budaya lokal yang juga ya mempengaruhi cara hidup umat Buddha yang berbeda-beda. Kalau sembahyang pakai hiwe itu, Biku, apakah jumlahnya itu ditentukan? Misalnya 1 atau 2 atau 3 gitu. Sebenarnya secara umum tidak ditentukan. Kalau kebetulan saya pernah tinggal di negara Sri Lanka 10 tahun di sana, sehingga tahu persis umat Buddha di sana itu bagaimana mereka melakukan kebaktian.
Ya masing-masing orang ingin memuja itu sebenarnya untuk dupanya tidak ditentukan, bisa sedikit bisa banyak. Tetapi ketika masuk ke Indonesia, kemudian ya menjadi sebuah kebiasaan sebenarnya, kebiasaan bagi kami untuk ketika memuja kita memasang 3 dupa. Ya dengan alasan yaitu adalah memuja kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah itu ada tiga yang dipuja, Buddha, Dhamma dan Sangha, sehingga dupanya 3. Tetapi apakah itu sebuah keharusan? Tidak, bukan sebuah keharusan. Kalau buah itu, Biku, kan ada buah yang dipasang biasanya itu ganjil, nggak ada yang 4, selalu 3 atau 5 gitu. Apakah itu tidak ada? Nggak ada juga. Tidak ada. Jadi intinya itu adalah kita memuja kepada yang patut dipuja dengan memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Seperti misalnya kita memuja dengan asap. Tentu asapnya adalah asap yang wangi, yang tidak lain adalah dupa. Tak mungkin kan asap kayu biasa kemudian dijadikan puja. Ya. Kemudian kita memuja dengan bunga, gitu. Nah, tentu ya bunganya bunga yang indah dan juga wangi, ditata di tempat yang bagus. Jadi mungkin ditata dengan ada seni tersendiri kan. Ya. Kemudian juga yang indah dan juga yang wangi. Tidak mungkin kan, misalnya kita memuja dengan bunga bangkai misalnya. Bahkan orang memuja bisa dengan apa? Dengan suara. Jadi dengan suara pun juga bisa. Makanya kalau misalnya kalau di wihara kadang-kadang kita juga menggunakan beduk atau dengan genta dipukul. Itu adalah bagian dari penghormatan sebenarnya, bagian dari kebaktian juga. Dipukul, gentanya dipukul juga. Mukulnya juga harus apa? Harus berirama gitu kan. Tidak asal dorong gitu kan, tidak kan. Harus berirama. Adalah untuk puja. Bahkan di negara-negara tertentu seperti di Sri Lanka itu menggunakan trompet. Terbuat dari kerang besar itu. Nah, itu digunakan. Untuk apa? Untuk puja juga. Bahkan juga dalam puja atau kebaktian pun juga bisa menggunakan apa? Tari-tarian juga. Ada momen-momen tertentu ketika kita melakukan upacara besar, ya kita juga memuja dengan apa? Menggunakan tari-tarian. Kalau pada zaman dulu dengan apa? Dengan kayak parade begitu. Itu juga dilakukan. Hanya batu, ada tidak? Menghormat dengan persembahan batu. Ada. Tetapi itu bukan batu biasa. Makanya kalau kita ke tempat-tempat yang disakralkan di situs-situs Buddhis, situs-situs agama Buddha seperti di stupa, di candi, ya di negara-negara Buddhis banyak biasanya. Nah di sana pasti akan ditemukan benda-benda berharga seperti batu-batu berlian, ya kan, batu-batu, ya minimal batu akik kalau zaman sekarang itu. Itu apa? Untuk puja juga. Bahkan juga memuja dengan logam. Tentu logam bukan logam biasa, bukan logam aluminium. Ya kita bisa menemukan di tempat-tempat yang sakral itu ada emas, ada perak, minimal perunggu. Nah itu adalah apa? Tujuannya adalah untuk memuja. Maka di sini memuja di sini intinya adalah bagaimana kita itu mempersembahkan yang terbaik kepada yang patut dipuja. Yang terbaik bisa apa saja. Dan itu tidak harus kemudian ya dengan jumlah tertentu, tidak harus. Asal yang diberikan adalah yang terbaik. Kemudian sosok Dewi Kuan Yin itu di Buddha ataukah di Konghucu? Tapi saya melihat itu di Buddha yang berkembang ke China. Jadi sebenarnya dalam agama Buddha itu kan memang mengenal ada sosok-sosok makhluk-makhluk atau orang-orang yang juga memperhatikan kehidupan sebagai seorang namanya bodhisattva. Bodhisattva itu artinya adalah orang-orang yang ingin mencapai pencerahan seperti halnya Sang Buddha, seperti halnya Buddha Gautama. Nah, sehingga salah satunya sosok atau katakan sosok yang terkenal yang juga bertujuan untuk mencapai pencerahan sempurna seperti Buddha Gautama adalah Avalokitesvara. Hanya saja, inilah dalam perkembangannya Avalokitesvara ini juga berubah. Awalnya Avalokitesvara itu yang ada di India itu sebenarnya pria. Tetapi kemudian ketika masuk ke China, kemudian berkembang menjadi wanita yang dikenal sebagai Kuan Im. Jadi Avalokitesvara itu adalah Kuan Im. Ya, di Indonesia juga ada Avalokitesvara. Itu yang ada di Candi Mendut. Jadi kalau pernah ke Candi Mendut, masuk ke Candi Mendut, di sana ada arca Buddha yang di tengah, kemudian sebelah kiri adalah arca Avalokitesvara. Nah, yang Avalokitesvara ini adalah Kuan Im yang berkembang ke China. Tapi itu belakangan karena memang sekali lagi bahwa ya ajaran Buddha ini kan berkembang dalam artian ajaran pokoknya itu sama, tetapi dalam praktek-prakteknya itu kemudian memunculkan tokoh-tokoh lainnya. Tokoh-tokoh yang memang ya dikenal sebagai orang-orang yang memang mempraktikkan ajaran Buddha dengan intensif, kemudian dikenal. Yang salah satunya adalah Avalokitesvara. Kemudian ada juga kalau dalam dunia katakan tidak hanya dunia
Buddhis dalam konteks spiritual, tetapi juga bahkan dalam dunia akademis itu ada tokoh-tokoh yang memang terkenal sekali, yang itu menjadi legendaris. Seperti misalnya Nagarjuna, itu juga terkenal sekali. Itu di kalangan Mahayana. Bahkan disebut sebagai second Buddha, Buddha kedua itu. Tapi itu tokoh belakangan, itu yang muncul pada abad kedua setelah Masehi. Ya, umat Buddha itu mengenal namanya istilah uposatha. Jadi seperti begini, sebagai umat Buddha, terutama berumah tangga, mereka diajak untuk mempraktikkan dalam keseharian itu adalah 5 aturan kemoralan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. 5 aturan kemoralan. Tetapi kemudian ada hari-hari tertentu yang mereka juga harus diwajibkan untuk mempraktikkan 8 aturan kemoralan. Yang mana yang keempat sama. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Tetapi kemudian ditambah dengan apa? Dengan tidak melakukan di hari itu, tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri. Jadi selibat di hari itu. Dan juga tidak makan setelah tengah hari. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai puasa ya secara umum. Tidak makan setelah tengah hari. Jadi kita hanya makan ya pagi sampai sebelum jam 12. Dan selebihnya kita tidak makan. Kalau saya pribadi sangat mendukung keberadaan yaitu dialog antar agama. Dialog lintas agama itu sangat baik. Karena dengan begitu kita bisa terbuka satu sama lain, kita bisa mengenal ajaran satu sama lain, dan kita bisa mengambil hal-hal yang baik dari satu agama-agama lain. Itu sangat baik. Dan tentunya kemudian, apalagi di Indonesia, yang mana kita adalah negara di mana ada keragaman dalam agama, suku, budaya. Nah, dengan kita itu terbuka satu sama lain, itu akan mempererat hubungan kita. Akan mempersatukan hubungan kita antara satu orang dengan lainnya. Ya, pada dasarnya kan semua agama kan mengajarkan kebaikan. Itu yang harus kita tekankan. Ya, jadi kita tidak menekankan perbedaannya, tapi menekankan hal yang baik, yang fundamental dalam setiap agama. Ya, dengan kita melakukan seperti dialog antara agama atau lintas agama, itu akan memunculkan hal-hal yang baik, akan menciptakan hal-hal yang baik. Dan itu juga bagian dari cara untuk melenyapkan, kalau saya menggunakan istilah lebih kepada, yaitu ekstremisme. Ya. Karena sekarang ada istilah radikal. Radikalis ini tidak selamanya itu buruk. Karena apa? Karena ternyata orang ketika belajar agama memang harus radikal dengan agama. Tetapi radikal ini artinya serius mempelajari agama. Tetapi kalau sudah ekstrim, nah itu yang berbahaya. Karena ekstremisme inilah yang akan membawa kepada terorisme. Nah, sehingga kalau di Indonesia kan sekarang lagi dikejarkan yaitu moderasi beragama. Nah, moderasi beragama di sini memang diberikan ya karena adanya ekstremisme dalam mempraktikkan ajaran agama. Ekstrim bersifat buka, jadi akan jadi apa? Narrow minded. Jadi pikiran itu akan menjadi narrow, menjadi tidak mau terbuka kepada yang lain dan menganggap bahwa apa yang bukan agama saya semuanya buruk, semuanya jelek. Nah, itu yang sudah menjadi ekstrim. Nah, kalau sudah demikian, itu membawa kepada apa? Ya dampaknya adalah ya akan menteror, menjadi terorisme, menjadi teroris maksudnya. Nah, sehingga di sini ya salah satu yang bisa kita lakukan untuk menekan dan bahkan melenyapkan yaitu ekstremisme dalam mempraktikkan ajaran agama dan juga yang berujung kepada terorisme adalah dengan kita melakukan dialog antar agama. Dan itu sangat baik. Ya kami, ya sebenarnya kita kan memang sudah sering melakukan dialog antar agama. Itu yang harus kita lakukan. Bahkan di berbagai kurikulum sekarang memang sudah dimasukkan moderasi beragama. Ya. Supaya ya ekstremisme, terorisme itu semakin lenyap dan memang itu tidak baik. Ya, saya kira bagus dialog antar agama. Nah, usaha apa yang dilakukan untuk membina kerukunan antar umat agama? Tentu yang pertama tentu dengan kita seperti duduk bersama seperti ini kan salah satu usaha juga kan. Ya. Duduk bersama yang melakukan dialog antar agama, kemudian kita juga ya mempunyai hubungan yang baik dengan kita ya saling berkunjung, kita saling kontak walaupun kita beda keyakinan, kemudian kita juga saling membantu satu sama lain. Ya, itu harus kita lakukan. Dalam kita membantu tidak mengenal ini umat beragama saya harus saya bantu, yang lain tidak demikian. Tapi kita melihatnya sebagai manusia. Misalnya ada tempat tertentu yang terkena bencana, kan kita tidak berpikir ini agamanya apa kan? Ya. Kita melihatnya sebagai manusia kan yang patut untuk mendapatkan pertolongan. Nah, itu juga patut kita lakukan. Itu secara hubungan antara satu agama dan agama lain. Dan yang juga lebih penting lagi adalah intern agama. Bagaimana sebagai kita sebagai orang-orang yang dianggap lebih tahu dalam agama kita masing-masing, Anda sebagai seorang suster, saya sebagai seorang biku, bagaimana di dalam intern agama kita juga harus memberitakan kepada umat
untuk bagaimana hidup berdampingan secara damai rukun antara satu umat beragama dan agama lain. Itu yang mesti kita beritakan kepada mereka. Ya, itu penting sekali. Jadi seperti misalnya kalau ya misalnya ini satu contoh misalnya kan seperti pernah ada kejadian misalnya ada beberapa wihara yang dibakar misalnya begitu kan. Ya kita selalu mengingatkan pada umat Buddha bahwasanya itu hanya sekedar apa fisik yang dihancurkan. Yang terpenting adalah hati kita. Bagaimana hati kita, cinta kasih kita jangan sampai dihancurkan. Bagaimana kasih sayang kita jangan sampai dihancurkan. Bagaimana kesabaran kita jangan sampai dihancurkan. Fisik bisa dibangun lagi. Tetapi kesabaran, cinta kasih sayang, simpati, ketenangan batin, itu yang harus dipertahankan. Nah itu kita gaungkan kepada umat. Agar ketika ada seperti gesekan-gesekan, kita tidak kemudian terseret, terbawa kepada, yaitu katakan respon yang sifatnya adalah negatif, yang bisa memperburuk suasana. Nah itu yang harus kita berikan kepada mereka, kepada umat. Untuk bagaimana mengendalikan batinnya. Ya itu juga hal yang patut kita lakukan. Usaha yang harus kita lakukan. Baik, itu terima kasih banyak atas waktu. Baik, sama-sama. Ya. Yang baik. Oh enggak sama sekali tidak. Ini pas ada waktu jadinya ya makan enak berbincang-bincang seperti ini. Lama juga enggak ketemu dengan ini Suster Avelina. Kalau kita bertemunya di kereta api. Kami di awal dari iya, sama-sama ke Batu waktu itu kan. Ke Batu waktu itu ya? Saya ke Panjen. Iya, saya ke Malang. Waktu itu. Jadi ketemu di kereta, tapi ya begitu, itulah hikmahnya dialog. Kita cerita. Kami masih kontak hingga sekarang. Ya, saya mengamini apa yang dikatakan oleh Biku tadi. Dari dialog nanti menjadi, ya kita sering komunikasi. Bahkan saya dengan Biku juga tidak segan-segan ketika saya mohon doa pada Biku. Saya tidak membatasi pada sesama Katolik atau apa. Ketika saya mau ujian, ya saya repoti Biku biasanya. Biku saya mau ujian, mohon doanya. Saya repoti sekali itu. Saya mau enggak masalah. Ya. Terima kasih Biku. Terima kasih Biku atas baik, sama-sama. Ya, makasih untuk Rias dan juga Anggun untuk waktunya. Boleh kami ganggu ya. Dan kami ingin tahu seperti Rias katanya dari Bahai ya. Dari agama Bahai. Anggun dari Konghucu ya. Nah, yang ini Givari ya. Givari. Oh, Givari. Oh ya, sudah masuk. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, perkenalkan saya Suster Avelina, kemudian dengan rekan saya Suster Evarista. Pertanyaan Suster itu kayaknya pertanyaan umum yang biasa kami terima ya, kayak Konghucu sama Buddha sama nggak sih? Konghucu sama Buddha gimana nggak sih? Mungkin kalau yang aku jawab ya, terus menurut aku itu Konghucu sama Buddha itu benar-benar jauh beda. Pertama kita lihat dari negaranya dulu deh. Buddha itu lahirnya dari mana? Konghucu itu dari mana? Itu udah jelas banget bedanya. Terus kenapa orang-orang Indonesia sendiri beranggapan Konghucu dan Buddha itu sama? Itu balik lagi karena tragedi yang waktu itu loh. Aku nggak berani nyebutin Orde Baru karena kami orang-orang Konghucu dicabuk hak sipilnya, dan kebanyakan orang-orang tua zaman dulu tuh kayak ya udahlah yang paling simpel, kalau nggak kita pindah ke Buddha, kita pindah ke Kristen atau kita pindah ke Katolik, biasanya kayak gitu. Mungkin senior-senior yang dulu tuh kayak ya udahlah jalanin aja, makanya ada ibadahnya, dari tata cara hari rayanya, bahkan sampai hari raya Imlek aja sampai dipermasalahin nih sampai sekarang. Yang kita orang Konghucu juga kayak ya elah tiap tahun permasalahannya ini terus gitu. Terus mungkin aku mau kasih tahu sedikit tentang Konghucu ya, terus tentang tadi kan ditanya ya tentang apa namanya kitab sucinya. Di agama Konghucu sendiri kita punya dua kitab suci. Ya, dua. Yang pertama itu kitab Sesu atau kitab 4, kitab yang pokok. Di kitab itu terdiri dari 4 bagian, ada Taihak, Kyongyong, Lunyi, Bingchu. Taihak itu ajaran besar. Kyongyong itu tengah sempurna, sabda. Jadi setiap bagian dari kitabnya itu ada part-partnya tersendiri. Kyongyong ditulis oleh siapa? Taihak di siapa? Kucing. Kitab Kucing itu terdiri dari 5 bagian, ada Chunchuking, Siking, Leking, Yaking, itu ngebahas antara ada kitab kesusilaan, kitab bakti, kitab mungkin ada yang mau ditanyain aja kali Suster ya, biar aku juga enak jawabnya. Iya, tentang tempat, kalau aku mau jabarin aku agak pusing juga sih apa yang mau dijabarin. Iya, tentang tempat ibadah, Anggun. Itu kan kami biasanya sebutkan kelenteng. Kelenteng itu kadang ini Buddha ataukah Konghucu. Kemudian tentang Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im itu Buddha ataukah Konghucu. Karena kan bingungnya di situ kan. Iya ya.
balik lagi, terus kalau untuk tempat ibadah sendiri, Licang itu artinya ruang belajar. Jadi Konghucu sendiri agak Ruchiao itu orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang mau belajar, dan orang-orang yang terdidik. Baik perbuatan dan sikapnya. Gitu. Suster Eva, mungkin kita bisa ngobrol dengan Givaris sambil Iya, menunggu kita Anggun ngobrol. terkoneksi. Iya. Lah kan hilang dia. Oke, Suster Eva monggo untuk mendahului untuk bertanya pada atau mengenal Givari ini dari Ahmadiyah. Saya senambi mau chat Anggun. Oke. Baik, terima kasih. Halo. Halo, Sus. Iya. Barangkali pertama-tama yang mesti diketahui oleh teman-teman, oleh Suster Eva dan Suster Avelina, bahwa Ahmadiyah itu adalah salah satu organisasi yang organisasi Muslim sebetulnya. Tidak ada perbedaan yang secara signifikan dengan kelompok Muslim lainnya gitu. Cuman karena memang ada beberapa pendapat saja yang membedakan antara Ahmadiyah dan kelompok lainnya. Nah, kalau kata Ahmadiyah itu sendiri, jadi itu tuh berasal dari bahasa Arab, dari perpaduan dua kata. Ahmad itu nama, sebetulnya Ahmad itu nama orang, apa namanya? Atau bahkan isim ya, kalau dalam bahasa Arab itu isim itu kata nama, isim itu kata benda lah. Dia bisa merujuk ke kata benda, dia juga bisa merujuk kata sifat yang berarti terpuji gitu atau memuji gitu. Muhammad itu adalah orang yang terpuji, itu noun gitu, itu dia objek orang yang terpuji gitu, subjek, sorry. Nah, iyah itu artinya pengikut atau golongan gitu. Jadi Ahmadiyah itu artinya adalah pengikut dari Ahmad, yang mana pendiri kita bernama Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Itu pertama soal pengenalan kata Ahmadiyah gitu. Nah, secara ritual sebetulnya kita sama dengan Muslim lainnya. Dalam artian sama itu bahwa kita pun mengikuti atau adalah bagian daripada kelompok yang melaksanakan syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Kebetulan orang tua saya juga udah sempat pergi ibadah haji ke Mekah dan mengakui dasar-dasar keyakinan ya, kredo mungkin dalam bahasa ini, yaitu ada pertama adalah beriman kepada Allah, kedua kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu predestination ya, kira-kira seperti itulah. Itu yang sebetulnya yang jadi dasar dari Muslim, itu juga kita akui sebagai dasar dari keyakinan kita gitu. Nah, untuk ibadah pun, nama rumah ibadah pun ya masjid, sama seperti halnya Muslim yang lainnya. Perbedaan antara Muslim dan Muslim Ahmadi dan non-Muslim Ahmadi gitu, atau Muslim Ahmadi dengan Muslim pada umumnya, adalah keyakinan kita akan adanya juru selamat lah mungkin gitu. Dan mungkin di dalam teologi Kristen pun atau dalam teologi Katolik pun mengakui adanya ini kan, adanya semacam Mesias yang akan turun kedua kalinya gitu. Nah, dalam pandangan Muslim pada umumnya, kelompok Muslim itu menganggap bahwa pada saat ini belum diperlukan adanya Al-Masih untuk yang datang kedua kalinya. Nah, kebetulan di Islam pun secara umum meyakini bahwa yang akan datang untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad itu adalah Nabi Isa Al-Masih gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, Al-Masih yang dijanjikan itu pada umumnya menurut Muslim itu masih belum diperlukan. Ia hanya akan datang ketika kiamat akan segera terjadi. Nah, bagi kami, karena kita melihat bahwa terdapat banyak sekali semacam kekacauan dan semacam ketidakberaturan dalam internal umat Islam, dan untuk mempersatukan umat Islam kembali, diperlukan Al-Masih yang jadi utusan dari Tuhan. Kira-kira itu letak perbedaan kecil, yang kemudian perbedaan kecil itu yang selalu diperuncing terus-menerus, yang seolah-olah kita tuh berbeda dengan Muslim pada umumnya. Kira-kira seperti itu, Sus.
Terus Mungkin ada kalau pertanyaan. mau sholat itu kan wudhu dulu ya. Mm-mm. Itu kan ada batal. Nah, itu makna dari itu apa? Sebetulnya makna dari batalnya wudhu itu kan apa ya? Wudhu itu upaya manusia untuk mensucikan ya, bentuk peringatan lah mungkin. Dalam artian kita tuh dalam kondisi yang bersih untuk agar kita bisa beribadah gitu. Dalam artian sebelum kita ibadah kita perlu beberapa tahapan untuk kita bisa fokus dalam beribadah atau khusyuk dalam ibadah. Salah satu bentuknya adalah wudhu. Wudhu itu adalah bentuk peringatan secara lahir maupun secara batin bahwa kita akan segera beribadah gitu, dan kita harus menjaga wudhu gitu. Yang membatalkan wudhu kan ada beberapa hal ya. Misalkan pertama buang air, lagi bersentuhan dengan bukan mahrum, bukan lawan jenis gitu, yang bukan mahramnya. Lalu ada juga tertidur dan seterusnya. Hal itu kan hal-hal tersebut yang akan mengganggu konsentrasi kita untuk beribadah sebetulnya. Secara filosofis sih seperti itu mungkin. Jadi kan perasaan buang air itu akan mengganggu kita untuk untuk melakukan ibadah gitu. Lalu misalkan bersentuhan dengan lawan jenis juga akan mengganggu kita, konsentrasi kita untuk beribadah. Oleh karenanya itu wudhu menjaga itu semua. Kira-kira seperti itu, Sus. Terima kasih. Berarti Ahmadiyah itu masih masuk Islam ya. Dan yang saya tahu, saya pernah dialog di kereta bersama entah itu aliran Muslim yang yang berjubah hitam. Jibari mungkin tahu. Itu Oke. itu mereka membicarakan untuk masuk di masjid mereka, istilahnya antar Muslim sendiri, itu kadang ada yang masih kurang berkenan dengan aturan itu. Ada yang entah kalau memakai celana panjang itu celananya menyentuh lantai entah itu masjid, itu mereka membersihkan itu antar mereka. Saya hanya mengatakan saja, mereka antar Muslim mengatakan itu, bertanya-tanya tentang itu. Kalau Ahmadiyah sendiri itu ketika beribadah, apakah ada jubah khusus? Kan ada yang kadang pakai putih, ada yang hitam, ada yang warnanya agak 7/8 semacam itu. Gimana? Oke. Pertama soal yang antar umat Muslim sendiri ada yang nggak berkenan. Memang secara sejarah kan panjang ya. Misalkan di dalam Islam sendiri secara teologis itu ada macam-macam lah. Mungkin ada sekitar 70 sampai 80 lah yang besar lah ya. Dalam artian yang besar itu yang dari zaman embrio sebagai Muslimnya itu ada hingga hari ini gitu. Ya kira-kira mungkin lebih dari 70 lah. Itu baru dari segi teologis, belum dari segi jurisprudensi gitu, atau hukum agama gitu, seperti itu gitu. Jadi perdebatan itu bagi saya itu sebetulnya ya wajar, dalam artian wajar ya, mungkin itu balik lagi ke keyakinan masing-masing gitu. Dan pun ada yang tidak berkenan untuk disinggahi masjidnya, ataupun ada yang terbuka, itu kan bagian dari perbedaan keyakinannya. Itu pertama soal itu. Yang kedua soal pakaian khusus gitu ya. Sebetulnya kita nggak ada pakaian khusus gitu ya. Sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh Sus Avelina gitu. Nggak ada aturan warna celana harus di atas kaki mungkin ya, atau mungkin kita kenal dengan celana cingkrang gitu kan, atau dan lain seterusnya gitu. Nggak ada aturan yang khusus. Cuman ya tetap kan ada prinsip untuk menjaga aurat bagi perempuan mungkin ya, untuk menjaga apa yang dianggap sebagai hal yang tidak sopan mungkin dalam konteks agama Islam gitu. Itu yang harus dijaga sebetulnya, itu aja sih, nggak ada aturan yang baku gitu. Kalau untuk hari raya, Ahmadiyah ikut yang biasanya, kan kadang NU dengan Muhammadiyah berbeda. Kalau Ahmadiyah akan ikut yang mana? Kalau merayakan hari raya, tahun puasa gitu. Ini menarik nih, maksudnya dalam konteks ini kan sebetulnya pertanyaan tersebut kan kita lebih cenderung pilih mana? Sebetulnya gini, untuk dalam hari raya, untuk dalam hari raya itu sebetulnya kita ikut pemerintah. Kalau pemerintah menentukan, misalkan melalui sidang isbat kan yang kita kenal gitu, pada akhirnya harus mengikuti keputusan Nahdlatul Ulama, ya kita ikut pemerintah gitu. Bukan mengikuti Nahdlatul Ulama, tapi mengikuti keputusan pemerintah gitu. Jadi baik
untuk penentuan puasa maupun penentuan hari raya, kita akan selalu tunggu sidang isbat dulu, Kak. Jadi kira-kira seperti itu gitu. Soalnya saya menemukan juga di daerah saya ada aliran muslim itu punya penanggalan tersendiri gitu. Ada apa namanya? Tidak ikut NU, tidak ikut Kelompok Muhammadiyah. Naksabandi mungkin yang agak ini ya agak beda. Mungkin apa namanya kok bisa sendiri, mereka kadang mendahului, kadang apa namanya di akhir itu. Iya. Kita sendiri kok begini nih bagaimana? Akhirnya saya menangkapnya ini ikut NU atau Muhammadiyah. Begitu. Kita sudah tersambung dengan Anggun lagi. Anggun bisa mendengar suara saya, Anggun? Bisa tuh, bisa, aman. Bisakah menjawab tadi pertanyaan Suster Evarista yang terjeda tadi? Apa Suster Eva tadi ya? Iya, boleh diulangi. Aku agak Ini apakah ada kekerasan dalam ajaran Konghucu? Kekerasan. mungkin kekasannya sama kayak yang seperti biasa suster lihat kali ya. Kalau kita tuh beribadah menggunakan dupa atau hio, terus sebenarnya mungkin untuk di daerah-daerah kayak Kalimantan, yang di luar Pulau Jawa ya, mereka lebih mengenal Konghucu itu Konghucu tradisional, bukan Konghucu yang sebagai agama. Jadi aku sendiri suka bercanda kadang sama keluarga kayak itu tuh orang ibadah sembayangnya cung-cung-cep ya, ngacung-ngancep, tapi mereka nggak tahu nih apa angkatan pertama buat siapa, angkatan kedua buat siapa gitu. Sebenarnya di agama Konghucu sendiri kita ada tata caranya sendiri, misalkan kayak mungkin suster suka lihat kan ada orang-orang yang beribadah pakai dupa di luar. Itu kita biasanya kita beribadah untuk kepada Tuhan, makanya kita biasanya di alam terbuka, kita biasa di luar rumah, tidak di dalam rumah. Dan di rumah sendiri kebanyakan orang-orang Konghucu itu pasti punya meja leluhur, altar leluhur. Nah itu di situ sebenarnya kita bukan konteks sebagai menyembah berhala atau apa, tapi kita lebih menekankan how itu bakti, karena di agama Konghucu sendiri lebih ditekankan tentang arti bakti seorang anak kepada orang tuanya yang lebih ditekankan di situ. Dan mungkin untuk pakaian beribadahnya yang penting sebagai untuk umat yang datang beribadah di kelenteng itu yang penting kita berpakaian rapi dan sopan gitu. Kita nggak ada spesifikasi khusus harus pakai ini, harus pakai itu, nggak. Yang penting rapi, sopan. Tapi untuk petugas dalam peribadatan sembayangnya kita tuh ada yang di depan altar ada 3 orang sebagai petugas, itu sebutnya cuce dan puece. Puece itu pemimpin doa, dan cuce itu pendamping yang membantu berjalannya ibadah gitu. Itu mereka biasa menggunakan cheongsam. Cheongsam itu baju panjang, cheongsam. Cheongsam itu yang kerah ciangi gitu, terus panjang, dia modelnya kayak daster gitu. Kenapa kita pakai itu? Karena kita menutup segala kemungkinan sama kayak di agama muslim, mungkin kayak kita bertemu Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita harus sopan. Jadi menghindari ada lekukan tubuh segala macam gitu. Terus yang tadi soal rumah ibadah, di Konghucu sendiri kita ada beberapa sebutan rumah ibadah. Kelenteng, tadi kata suster bilang kelenteng kok tapi mirip-mirip kayak Buddha ya, sebenarnya bukan mirip-mirip tuh. Kalau kelenteng itu lebih spesifik kalau mereka, dia nggak cuma ada altar Nabi Kungce-nya aja, tapi mereka juga ada altar leluhur atau altar para senming itu orang-orang suci, kayak dewa-dewa, kayak Dewi Kuan Im yang tadi suster tanyakan kenapa ada Dewi Kuan Im. Nah kita di situ lebih kayak menghormati, menghargai orang-orang suci yang maksudnya mereka tuh orang-orang yang diutus Tuhan yang dengan kespesialannya mereka. Jadi kita sebagai umat manusia biasa, kita menghormati, mensuri tauladani apa yang sudah mereka lakukan gitu. Lebih ke rasa hormat sih kalau kayak gitu. Terus untuk tata cara ibadahnya sendiri, kita ada perbedaan di saat kita beribadah kepada Tuhan, kepada Nabi, kepada senming, sama ke arwah-arwah leluhur seperti kayak keluarga yang ada di meja abu gitu kan. Kalau untuk para senming dan Tuhan, kita biasanya 3 kali pengangkatan dupa, dan itu harus sebatas ini gitu. Karena kita sendiri dalam memberikan salam kita ada 3 tingkatan sebenarnya, ada kyokyong, hai, it, tingle. Tingle itu yang tertinggi itu untuk itu hormat yang tertinggi, itu biasanya kita persembahkan kepada Tuhan, kepada Nabi, kepada senming. Itu pasti di dahi. Kayak aku contohin sedikit ya. Ya. Nah terus untuk sikap tangannya sendiri, kalau yang benar-benar Konghucu sama yang katanya Konghucu pasti bisa bedain gitu. Itu sebenarnya hal yang paling sepele sih bisa kita lihat. Kalau di Konghucu sendiri kita mengenal kata how simpatik dan paut haikik patik. How simpatik itu biasa kita gunakan di saat kita berdoa, bukan bersembahyang. Tangannya seperti ini. Terus antara jempol sini membentuk huruf ren. Ren itu artinya manusia.
Dan kalau Pau Tai Kick Pati, tangan kanan ditutup tangan kiri dan tetap ibu jari kanan ditutup dengan ibu jari kiri. Dan itu juga ada maknanya sus nggak gitu. Maknanya iya katanya kayak gitu. Jadi maknanya sendiri kita sebagai manusia diingatkan oleh Nabi, oleh Tuhan, kalau kita tuh dilahirkan di dunia ini perantara ayah dan ibu. Dan untuk menjalankan hidup ini kita harus menjalankan 8 kebajikan. 8 kebajikan itu di kita disebutnya Pak Chen Chen Kui. Gitu. 8 kebajikan gitu. Ya, Pak Chen Chen Kui itu 8 kebajikan itu tadi. Ya. Di bahasa Hokkiannya Hao Te Tiong Sim Le Gi Liam Ti. Cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Itu ada rentetannya sendiri gitu. Makanya di agama Konghucu sendiri itu lebih ditekankan laku bakti, cinta kasihnya. Gitu, Sus. Iya. Kalau Kira-kira gitu. kelenteng itu biasanya saya lihat kok warnanya merah. Gimana itu warna merah. Apakah warna merah itu punya lambang tersendiri? Kalau nggak ada warna Iya. lain. Oh, kalau warna itu sebenarnya bukan dari agama ya, tapi lebih ke kebudayaan. Terus di orang-orang Tionghoa sendiri percaya kalau merah itu membawa hoki. Oh. Ya, merah dan kuning biasanya, kuningnya kuning Ya. emas. Kalau merah itu melambangkan panjang umur, sedangkan kuning emas itu melambangkan keberkahan Tuhan. Gitu. Terus mungkin suster suka lihat ya kalau misalkan di altar-altar altar-altar gitu, ada pasti buah wajib itu pasti ada pisang dan jeruk. Kalau pisang itu kalau di kita sendiri untuk kita memberikan persembahan itu ke altar Tuhan, Nabi, itu kita harus menggunakan jumlah yang ganjil. Karena ganjil itu kan konsepnya kesempurnaan ya, gitu. Tapi untuk altar leluhur kita biasa menggunakannya genap. Nah, terus biasanya buah persembahan yang kita pakai itu kayak buah-buahan itu kita nggak boleh pakai buah-buahan yang berduri. Gitu. Dan kenapa kita mewajibkan pisang dan jeruk? Bukan mewajibkan sih, kayak mereka ada maknanya sendiri tuh. Kalau pisang itu kan ada bentuknya begini. Nah, itu kayak melambangkan pengharapan. Kita berharap, kita memohon kepada Tuhan. Untuk jeruk sendiri balik lagi karena jeruk warnanya kuning, kita beranggapan keberkahan di situ. Gitu. Iya, iya. Umumnya boleh mengundang Anggun, juga Givari, juga Rias. Kami punya pertanyaan umum. Bertiga kan mengikuti kebangsaan itu tadi. Wahyu mengatakan begitu ya. Tentunya sering sekali berkumpul bersama teman-teman dari yang berbeda agama, baik Konghucu, kemudian Muslim, kemudian yang lain-lain, yang Bahai juga. Suster ingin menanyakan kepada Anggun, juga Givari dan Rias, bagaimana menurut kalian itu dialog antar agama yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan kalian tentang gerakan radikal atau fundamental atau yang sering kita juga sebut terorisme. Yang ketiga, kira-kira menurut kalian bagaimana usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk membina kerukunan umat beragama? Menurut saya dialog itu penting banget ya, Sister, karena kadang kita kadang-kadang misalnya kita tahu informasi tertentu, tapi taunya katanya si A, katanya si B, gitu. Tapi kita belum ada kesempatan untuk benar-benar bisa cari tahu atau misalnya ngobrol langsung dengan narasumber primernya gitu, orang yang benar-benar tahu tentang hal tersebut gitu. Jadi dialog ini kayak memungkinkan kita untuk cari informasi pada sumber yang tepat gitu, jadi nggak kata si A, kata si B gitu. Seperti tadi kayaknya Suster juga di awal sempat bilang kayak gitu, dan saya setuju, Suster. Terus yang selanjutnya dialog ini juga kayak bisa menumbuhkan rasa empati, rasa ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi saya setuju banget bahwa sebenarnya ketika kita dialog kita bisa mengenal yang lain, terus jadi tumbuh rasa empati juga gitu terhadap sesama gitu. Dan kayaknya selain itu juga ketika kita dialog, kita selain bisa tahu juga ada kemungkinan kayak kita bisa kerjasama atau kolaborasi bareng gitu. Kayak misalnya di Temu Kebangsaan ini, selain kita juga punya kesempatan untuk bisa kenal atau tahu tentang agama atau keyakinan dari teman-teman yang lain, jadi kita juga punya kesempatan untuk buat proyek bersama seperti itu. Jadi kebetulan kayak kita dibagi dalam kelompok-kelompok tertentu, ada kelompok media, anti korupsi, terus pendidikan, sama itu lagi lupa. Jadi ada beberapa kelompok lingkungan. Jadi beberapa kelompok. Jadi kita yang beragam ini kayak setelah kita bisa saling kenal, kita juga akhirnya bisa
melakukan sesuatu gitu yang bisa kita lakukan untuk lingkungan di sekitar kita seperti itu. Mungkin itu ya. Nanti teman-teman yang lain juga bisa saling nambahin. Terus kalau untuk terorisme, gimana ya? Memang ini apa ya? Saya rasa tugas kita bersama tentunya ya, bagaimana bisa menciptakan apa ya, agama yang lebih ramah gitu bagi semua orang gitu. Eh, apa ya? Memang pemerintah punya peranan, tapi saya rasa juga kita sebagai masyarakat punya peranan juga gitu. Bagaimana kita juga bisa membantu, kayak misalnya apa ya, mungkin at least kalau misalnya kita mungkin masih susah melakukan sesuatu yang besar, mungkin kita bisa coba dengan misalnya apa ya, tersenyum misalnya terhadap orang yang berbeda agama, misalnya kita coba dengan hal-hal yang kecil yang bisa menumbuhkan apa ya, rasa damai gitu di antara umat yang berbeda gitu. Jadi ketika misalnya kita ketemu dengan orang yang berbeda gitu, nggak melulu apa ya, memperdebatkan siapa yang benar atau siapa yang masuk surga gitu, tapi kita lebih kayak sesama manusia, kita kayak punya kebutuhan yang sama, kayak gimana sih kita sebagai manusia bisa saling membantu menjawab, misalnya ada kemiskinan atau apa, kita sama-sama bantu gitu untuk kerjasama. Mungkin gitu. Terus terakhir tadi apa, Sister? Maaf, tentang kerukunan ya. Ya, usaha-usaha Oh. Usaha. bisa tercipta kerukunan umat beragama. Ya itu mungkin perlu adanya ruang ya, kayak kesempatan bagi kita untuk bisa kenal yang lain ya, karena jujur saya dulu waktu di Bandung tinggal di lingkungan yang cukup homogen gitu, dimana masyarakatnya latar belakangnya hampir sama dan mirip, hampir semua mirip gitu. Jadi kayak kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tapi penting kita juga dikasih kesempatan atau ruang untuk bisa apa ya, bertemu atau mungkin mengenal yang lain itu daripada kita gitu, karena dengan itu kayak kita juga punya pikiran yang lebih terbuka seperti itu, lebih apa ya, lebih bisa membaur gitu dengan sesama. Terus yang mungkin kurang lebih itu harapannya sih, ada lebih banyak kesempatan buat kita untuk saling berjumpa, saling kenal, saling berdialog gitu, karena ya dialog itu jadi jembatan awal ya untuk apa, aspek kerukunan yang lain gitu. Ya. Terima kasih, Rias. Ya. Untuk Givari sendiri, dari 3 poin itu, bagaimana pandangan Givari? Soal intoleransi, radikalisme, fundamentalisme, dan seterusnya lah. Karena saya kira pada dasarnya agama kan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip moral lah, seperti itulah. Mungkin setiap agama mengajarkan hal yang menurut moral dan etika itu adalah hal yang dianggap baik gitu ya. Pertama itu. Nah, kita harus cari akar lain yang jadi dasar dari adanya hal-hal semacam itu gitu. Kadang misalkan yang terjadi apa, kekerasan, violence, intoleransi yang terjadi itu diakibatkan dari misalkan adanya ketidaksetaraan ekonomi, yang misalkan contoh kasus kecil yang terjadi kekerasan pada JAI ya, pada Jemaat Ahmadi di Lombok gitu, yang sampai hari ini dari tahun 2002 masih belum bisa kembali ke kampung halamannya, karena orang-orang Lombok melihat bahwa secara ekonomi orang Ahmadi lebih maju gitu. Artinya kan ada ketidaksetaraan ekonomi gitu, ada kecemburuan sosial dan seterusnya gitu. Nah, akar lain daripada radikalisme, intoleransi dan seterusnya, mungkin saya sepakat dengan Amartya Sen bahwa akarnya itu adalah akar ekonomi gitu. Jadi ada ketidaksetaraan ekonomi yang kemudian menyebabkan adanya kekerasan gitu. Itu mungkin menurut saya untuk mencegah adanya radikalisme, untuk mencegah adanya terorisme dan seterusnya, kita harus selesai dulu secara ekonomi gitu. Itu pertama soal apa namanya, radikalisme ya. Kedua soal dialog antar agama. Bagi saya dialog antar agama tuh di samping menyelesaikan akar ekonomi, dialog antar agama juga adalah hal yang harus dilakukan tetap, karena memberikan pemahaman tentang apa ya,
memberikan pemahaman tentang keyakinan orang lain. Meskipun saya percaya bahwa agama, keyakinan itu bukan hal yang harus disaling pahami satu sama lain. Kita hanya sampai pada taraf mengetahui gitu. Mengetahui itu dalam artian bagaimana sih keyakinan teman-teman kita di Bahai misalkan atau di Konghucu gitu. Karena mungkin untuk pada taraf tahap pemahaman keagamaan dari yang lain, kita harus benar-benar bisa menyelami relung pemikiran horizon gitu agama tersebut gitu, yang kadang juga banyak orang cenderung menolak diri gitu untuk itu gitu. Nah, mulai dari tahap pengetahuan tentang agama lain yang kadang-kadang menurut saya juga itu ditutup-tutupi oleh misalkan secara sistematis oleh Kemenak gitu. Kita kan hanya mengakui untuk di sekolah negeri itu hanya pelajaran agama tertentu saja gitu, misalkan seperti itu gitu. Yang mencegah siswa-siswa kita, masyarakat kita punya pengetahuan tentang agama lain itu. Itu satu. Nah, dengan sendirinya kalau misalkan pengetahuan tentang agama lain, pemahaman pun akan ikut hadir tentang agama lain. Itu menurut saya soal dialog antar agama. Yang ketiga soal kedepannya ya, maksudnya bagaimana kondisi di Indonesia hari ini ya. Menurut saya kondisi di Indonesia itu agak cukup mengkhawatirkan soal dialog antar agama itu, soal intoleransi lah umumnya gitu ya. Karena bagi saya pribadi gitu, tidak mewakili institusi jemaat ya. Maksudnya bagi saya pribadi ada kegagalan dari pemimpin kita untuk menghadirkan kehangatan warga negara gitu, dalam artian untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Orang jadi takut untuk berbeda pendapat karena takut diadili dan seterusnya. Padahal ya dalam konteks tertentu kita harusnya biasa aja gitu. Itu satu hal gitu. Jadi untuk kondisi intoleransi di kita itu atau kondisi radikalisme di kita itu, mungkin kalau misalkan kita dilonggarkan untuk berbicara, berpendapat dan seterusnya, kita bakal jauh lebih lebih adem lah, dalam artian kita agak bisa luas untuk saling bertukar pendapat, untuk saling bisa berdialog dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Sus. Oke, terima kasih Gifari. Untuk Anggun bagaimana, Anggun? Kurang lebih sih sama kayak mereka, para teman-teman yang lain. Cuman kayak untuk ini bahas tentang terorisme yang kebetulan kemarin juga aku sama teman-teman dari FKUB Jakarta kita sempat ngebahas ini gitu kan, tentang terorisme. Kenapa timbulnya terorisme itu balik lagi karena mereka itu terlalu nyaman di zonanya mereka, jadi mereka menolak adanya pemahaman-pemahaman dari teman-teman yang berbeda gitu kan. Nah, mungkin mungkin di sini sih kalau menurut saya, kebetulan juga saya guru sekolah minggu, jadi kayak saya pun mengajarkan ke anak-anak di tempat ibadah saya bilang, kalian berteman dengan siapa saja nggak masalah, kalian bergaul dengan siapa saja nggak masalah, yang penting kalian menjadi sama-sama menjadi manusia yang baik. Dan kebetulan di keluarga saya sendiri kita multikultur, yang jadi suster ada, yang jadi pendeta ada, yang jadi ustaz pun ada di keluarga aku. Terus mama juga sempat mengajarkan, kamu boleh meyakini agama orang lain itu benar, tapi kamu jangan mengimani. Itu sih yang ditanemin banget sama mama ke anak-anaknya. Terus kayak lupa nih, kayak gitu, kayak boleh fanatik tapi cukup fanatik ke dalam, cukup kita meyakini agama yang kita anut itu yang terbaik, tapi kita tidak boleh menghakimi agama orang lain. Kenapa terorisme itu terjadi, kenapa radikalisme itu terjadi? Kebanyakan orang-orang merasa oke, agamaku paling bener nih, agamaku paling oke nih, yang lain udah nggak ada yang benar, yang lain udah nggak ada yang beres nih gitu kan. Karena balik lagi, mereka itu tidak mau, bukannya tidak bisa, tapi mereka tidak mau mengenal apa itu Ahmadiyah, apa itu Konghucu, apa itu Bahai dan semacamnya gitu kan. Mereka lebih percaya dari omongan orang. Biasa kan kalau netizen gitu ya, Sus ya, kayak si ini kayak gini loh, si ini kayak gitu loh, tanpa mereka cross check sendiri gitu. Tentang dialog beragama sendiri, jujur aku pribadi aku happy, aku senang adanya dialog kayak gini. Sebelum aku melakukan dialog sama teman-teman lintas agama yang lain, aku tuh cukup kayak, oh ternyata Islam tuh kayak gini ya gitu. Islam yang aku tahu sebelum aku mengenal mereka, kayak oh Islam tuh ini ya gitu. Tapi ternyata pas kita dekat, kita cerita bareng, kita sharing bareng segala macam, oh ternyata enggak. Ternyata emang semua agama itu mengajarkan cinta, semua agama itu mengajarkan kasih. Itu karena balik lagi ke oknum-oknumnya sendiri. Kebanyakan mereka mengatasnamakan agama untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan itu gitu. Terus cara kerukunannya ya, cara mewujudkannya ya udah dijawab sih sama teman-teman yang tadi, sama semua sih jawabannya gitu menurut aku. Makasih.
Terima kasih. Menarik sekali. Kalau mau diteruskan, pasti bisa sampai berjam-jam. Suster, terima kasih sekali. Boleh berbagi dengan teman-teman, boleh mendengarkan, dan wawasan suster juga semakin terbuka. Dan seperti yang teman-teman tadi sampaikan, menyenangkan sekali kalau kita sudah berjumpa dengan apa namanya, dengan yang beda agama, kemudian belajar. Awal suster berpikir juga sama dengan Anggun tadi yang Anggun katakan itu. Apalagi tadi Gifari mengatakan Ahmadiyah. Pikiran suster itu udah apa namanya, apa ya, maaf ya, jelek awalnya itu. Ahmadiyah itu identik, kadang suara-suara yang terdengar di luar itu negatif ya, negatif, apalagi yang berhubungan dengan terorisme dan lain-lain itu kedengarannya negatif. Dan juga awalnya suster menghubungi teman suster Wahyu itu untuk bisa disambungkan itu juga ragu-ragu karena takut kan. Suster mengatakan kira-kira berkenan atau tidak ya teman-teman ini. Yuk kamu bisa nyarikan teman-teman yang sekiranya terbuka untuk dialog, karena nanti kalau saya salah ngomong nanti takutnya menyinggung malah bahaya. Saya diketawain sama Wahyu. Tapi seneng karena ada kesempatan untuk ngobrol gitu loh, untuk apa namanya tahu, oh bahaya itu begini toh. Awalnya apa itu? Agama apa itu? Kok saya kok baru tahu. Kemudian juga Konghucu, sumbernya untuk Konghucu itu saya sampai sekarang mencari siapa ya bisa ditanyai. Begitu ditawari, oh senang sekali saya. Saya kira Suster Evarista juga merasakan hal yang sama. Bersyukur kami nanti bisa merefleksikan bagaimana dialog antar agama itu. Ya semoga nanti di kampus kami yang mayoritas beragama Katolik nanti juga tergerak hatinya, karena mereka juga muda-muda, lebih muda daripada saya, untuk juga bergabung di kebangsaan gitu, supaya bisa bergerak bersama, memperkaya ya generasi muda yang berpikir lebih terbuka, kemudian juga bisa saling bantu satu sama lain untuk mengikis apa itu radikalisme, terorisme, dan yang sebagainya itu. Mungkin dari Suster Evarista akan menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Rias, Kak siapa lupa Gilpani, sama Kak Anggun. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diluangkan. Saya juga merasa senang bisa berdialog bersama. Rasanya tuh ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang mengalir, ada wawasan yang baru bagi saya untuk semakin memperkaya diri, semakin memahami agama orang lain, sehingga nanti juga semakin mengenal, meskipun ya kita tidak mengimani tetapi tahu gitu, sehingga ada wawasan yang lebih luas lagi. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya, semoga di lain waktu bisa ketemu lagi. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan pekerjaannya untuk Anggun. Selamat untuk weekend. Selamat weekend, selamat berlibur, selamat apa saja sudah. Salam untuk keluarga dan juga teman-teman di sekitar Rias, Anggun, dan juga Gifari. Ya, terima kasih.